Feeding rules dalam upaya pencegahan stunting. Bunda, tahukah Bunda, status gizi balita merupakan hal penting yang harus diketahui oleh setiap orang tua. Karena kekurangan gizi dapat mempengaruhi perkembangan otak anak. Jadi kecerdasan anak kita ditentukan oleh asupan zat gizi. Agar fungsi zat gizi dapat bekerja dengan baik, jumlah zat gizi yang dikonsumsi si kecil harus sesuai dengan kebutuhan tubuh si kecil. Apabila tubuh mengkonsumsi zat gizi kurang dari kebutuhannya, maka akan terjadi kasus gizi kurang. Sebaliknya, apabila jumlah zat gizi yang akan dikonsumsi berlebihan, akan mengakibatkan tubuh kelebihan zat gizi atau obesitas. Ingat ya Bunda, anak kelebihan zat gizi atau gemuk juga tidak baik ya. Di Indonesia sampai kini masih terdapat 4 masalah gizi utama yang harus ditanggulangi dengan program perbaikan gizi. Yuk Bunda, simak apa saja masalahnya. Pertama, kurang energi protein. Kedua, kurangnya vitamin A. Ketiga, anemia kekurangan zat gizi pada anak. Keempat, gangguan akibat kekurangan yodium. Kemudian upaya perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat yang dapat ditempuh melalui perbaikan pola konsumsi makanan yaitu: pertama, pesan umum gizi seimbang. Kedua, perbaikan perilaku keluarga sadar gizi. Bunda, hati-hati ya, sekarang banyak terjadi masalah gizi pada anak yaitu stunting. Stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Bunda juga dapat mengetahui apa saja ciri-ciri stunting pada anak. Pertama, pertumbuhannya melambat. Kedua, pertumbuhan gigi terlambat. Ketiga, gangguan konsentrasi. Keempat, usia 8-10 tahun, anak menjadi lebih pendiam. Kelima, berat badan balita tidak naik bahkan cenderung menurun. Terakhir, perkembangan tubuh anak terhambat. Bunda, agar si kecil sehat, cerdas dan bebas stunting, Bunda harus memperhatikan gizi si kecil dengan mempersiapkan makanan tambahan ASI. Yuk simak baik-baik Bunda materi empasi yang sesuai dengan usia si kecil. Pertama, tepat waktu, diberikan setelah ASI eksklusif. Kedua, adekuat, memenuhi kebutuhan gizi bayi. Ketiga, aman, disimpan dengan higienis, diberikan dengan tangan dan alat yang bersih. Keempat, responsive feeding, diberikan dengan cara yang benar. Kemudian ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian empasi. Pertama, usia, mulai dari 6-8 bulan, kemudian 9-11 bulan, dan 12-23 bulan. Kedua, frekuensi, berapa kali makan yang diberikan dalam sehari. Ketiga, jumlah, berapa banyak makanan yang diberikan setiap kali makan. Keempat, tekstur, bentuk makanan sesuai usia. Kelima, variasi, berbagai jenis bahan makanan. Keenam, kebersihan bahan makanan, alat dan cara penyiapan hingga memberikan makan. Bunda, pernah kan Bunda mendengar feeding rules? Feeding rules adalah aturan dasar yang dirancang oleh IDAI terkait cara pemberian makan yang benar pada anak setelah lepas dari masa ASI eksklusif. Cara menerapkan feeding rules saat memberi makan anak. Pertama, buat jadwal teratur. Kedua, batasi waktu makan tidak lebih dari 30 menit. Jika lebih dari 10 menit belum mulai makan maka akhiri. Ketiga, jangan memberi camilan dekat waktu makan. Keempat, tidak boleh memaksa habiskan makan. Kelima, singkirkan segala bentuk barang yang dapat mengganggu fokus bayi saat makan seperti mainan, televisi, smartphone, dan lain sebagainya. Keenam, jangan biasakan memberi makanan sebagai imbalan. Ketujuh, sajikan makanan dalam porsi kecil. Kedelapan, berikan makanan utama baru minum. Kesembilan, semangati anak untuk makan sendiri. Kesepuluh, jangan mengelap mulut anak sebelum makan selesai. Tahukah Bunda bagaimana bentuk makanannya? Berapa kali sehari? Dan berapa banyak setiap kali makan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Bunda simak penjelasan berikut. Adapun cara pemenuhan kebutuhan gizi bayi 6-9 bulan yaitu: Bunda, berikut ini adalah jadwal makan anak usia 6-9 bulan yang bisa diterapkan. Dan berikut ini adalah contoh resep empasi usia 6-9 bulan. Selanjutnya, cara pemenuhan kebutuhan gizi bayi 9-12 bulan, yaitu dengan cara:
Bunda, berikut ini adalah jadwal makan anak usia 9-12 bulan yang bisa diterapkan. Dan berikut ini adalah contoh resep empasi usia 9-12 bulan. Selanjutnya, cara pemenuhan kebutuhan anak 12-24 bulan, yaitu dengan cara Bunda, berikut ini adalah jadwal makan anak usia 12-24 bulan yang bisa diterapkan. Dan berikut ini adalah contoh resep empasi usia 12-24 bulan. Terakhir, cara pemenuhan kebutuhan gizi anak 24-59 bulan, yaitu dengan cara Bunda, berikut ini adalah jadwal makan anak usia 24-59 bulan yang bisa diterapkan. Dan berikut ini adalah contoh resep empasi usia 24-59 bulan. Bunda, ini tips apabila anak sulit makan ya. Bunda tidak perlu panik dulu jika si kecil tidak mau makan. Anak tidak mau makan biasanya karena sudah merasa kenyang atau sedang tidak enak badan, sehingga nafsu makannya berkurang. Coba perhatikan pola makan si kecil. Biasanya kapan dia merasa lapar dan kapan dia sudah merasa cukup kenyang. Beri makan bayi saat ia memang dalam keadaan lapar. Bunda juga perlu memberikan menu makanan yang bervariasi ya Bun. Siapa tahu anak bosan dengan menu makan tersebut. Semangat ya Bunda.